Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala yathuru. Bab keberapa berarti? Ada yang bilang bab pertama, ada yang bilang bab kelima. Toharo yathuru. Ada yang mengatakan tohuro yathuru. Sama kayak solaha yasluhu, bisa soluha yasluhu, bisa solaha yasluhu. Inna fil jasadi mudghatan idza soluhat. Ada yang mengatakan idza solahat. Wala yathuru, lan ora dadi suci. Apa mutanajisun perkara kang kena najis. Kena najis binahwi kalbin kelawan sakpadane asu. Ila bisa ba'i ghosalatin angin kelawan pitu piro-piro basuhan. Ba'da zawalil aini ing dalem sakwise ngilangaken wujud. Walau bimarrotin, senejan kelawan pirang-pirang ambalan. Ambalan tuh bahasa kitanya apa ya? Tahu ambalan nggak? Kali, bukan perkalian ya, berkali-kali. 3 kali salah sama rot. Nah, bahasa Arab kalau bahasa Arabnya lagi itu marrotan ukhro. Saya mau masuk lagi sa'adkhulu marrotan ukhro. Sa'adkhulu marrotan ukhro. Jadi lagi itu bahasa Arabnya marrotan ukhro. Kesempatan yang lain. Famuziluha, mongko utawi kang ngilangaken ain iku marrotun ambalan wahidatun kang siji. Mutanajis itu apa? Mutanajis itu barang atau air atau apa saja yang terkena najis. Ya. Mutanajis itu sesuatu yang terkena najis. Meja, tangan, kaki, baju yang terkena najis namanya mutanajis. Najis mughaladhah binahwi kalbin au khinzir, sejenis najis anjing atau najis babi. Apa? Darahnya, air liurnya, keringetnya, barangkali keringetan capek lari-lari dia, jilatannya. Anjing kan tahu sendiri, coba kamu praktekin gimana, kayak gimana modelnya anjing. Nah itu tuh hati-hati tuh, jilatannya anjing, huluhul kalb itu kan basah,
najis. Darahnya, keringatnya, ususnya, air kencingnya, itu semuanya najis. Kalau mengenai sesuatu seperti barang, tangan lah tangan, kena najis, maka tangan ini menjadi mutanajis. Walayat huru mutanajjisun, ya, binahwi kalbin illa bisab'i ghusalatin. Mutanajis seperti tangan ini, yang terkena najis seperti najis anjing, itu layat huru, tidak bisa suci tangan ini, kecuali harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Begitu ya. Ba'da zawalil aini, tapi 7 basuhan itu setelah menghilangkan wujudnya dulu. Wujudnya namanya ainnya. Ain itu wujud, bentuknya, materialnya. Dihilangin dulu nih jilatannya nih. Air kan berupa cairan ya. Hilangin dulu. Entah itu baunya wujud, rasanya wujud, bentuknya wujud, warnanya itu juga wujud, harus hilang dulu, bersih, sudah nggak ada apa-apa, baru dibasuh 6 kali lagi. Paham ya? 6 kali lagi. Nah, keterangannya di sini keterangannya di sini itu mana tadi? Walau ba'da zawalil aini walau bimarrotin, setelah menghilangkan wujudnya, meskipun usaha untuk menghilangkan wujudnya itu berkali-kali. Terus nggak hilang-hilang terus. Yang penting cairannya sudah nggak ada, baunya udah nggak ada, rasa udah nggak ada. Udah sempurna. Gitu ya. Maka dihitung marrotun wahidah famuziluha, menghilangkan ya apa namanya tadi, wujudnya, meskipun harus berkali-kali, maka menghilangkannya itu dianggap 1 kali. Ngerti kan gitu? Ihdahunna utawi salah sijine sab'u iku biturabin kelawan lebu, tayammumin kanggo tayamum, mamzujin kang den campur, bilma'i kelawan banyu. Mamzuhin ya, mamzujin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan lau muzihat bima'il bahri famazahathu, mazaha yamzahu itu artinya nyampur. Wahai Aisyah, engkau berkata 1 kalimat yang apabila kalimat 1 tersebut dicampur dengan air laut, maka air laut menjadi tercemar. Lamazahat, maka kalimat itu sudah mencemari laut tersebut. Aisyah berkata demikian kepada Rasulullah tentang qasiroh, pendek ya, menghibah orang, cuman kata-kata pendek ya. Ya wallahu a'lam, fi riwayatin yang datang ke rumah Rasulullah itu Sofiyah binti Huyai. Yang Aisyah mengatakan hiya Yahudiyah, binti Yahudi, orang Yahudi, anaknya Yahudi. Sebenarnya cemburu karena Sofia itu cantik sih. Jadi saingan kan, si cantik sama si cantik itu saingan. Kalau sama istri pertamanya Nabi siapa namanya? Sauda. Oh, yang nggak cemburu-cemburu acan. Umurnya 70 tahun. Los pengen ribet. Tapi kalau sama Sofia tuh kayak pada sentimen begitu. Apakah ahli neraka begitu? Ya tidak. Di zaman para sahabat memang umum begitu mah.
Artinya sosial kita bermasyarakat setiap hari begini juga ngambek-ngambekan, kesel-keselan, agak diem-dieman. Itu hal yang wajar. Namanya manusiawi. Tinggal sikap kita aja bagaimana. Kita punya sikap enggak gitu dalam bersosial. Wong Sayyiduna Ali dengan Sayyidah Aisyah pernah berseteru. Sayyiduna Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, apalagi jadi Siffin, perang Siffin. Kalau sama Sayyidah Aisyah perang Jamal, ya. Apalagi Husain sama Yazid. Tapi Yazid sih wallahu alam bissawab, kita nggak tahu ya. Beliau yang memberikan instruksi pembunuhan atau ternyata Ubaidillah bin Ziyad yang jadi gubernur waktu itu. Tapi yang jelas mah perseteruan itu ada aja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata di depan pernah berkata di depan Rasulullah, ya Rasulullah, inna baini wa baina Umar syai'. Ya Rasulullah, sesungguhnya antara saya dan Umar ada sesuatu. Paham kan, ada sesuatu. Lagi gak enakan nantinya. Abu Bakar duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda. Duduk. Umar datang dari kejauhan. Rasulullah langsung berdiri. Ngambek-ngambek sama Umar. Padahal tujuannya, oh bukan, saya yang salah ya Rasul, saya yang salah. Abu Bakar tuh begitu. Ya, Umar mau nggak mau pelang-pelang kan dimarahin Nabi. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Yang menemani saya hijrah siapa? Gitu. Intinya sih ada pembelaan terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya jangan sampai memusuhi orang yang dicintai Nabi. Karena kan begini, konsep cinta ya, kita ngaji muin tapi nggak apa-apa selingan aja. Konsep cinta itu mencintai seseorang dan mencintai orang-orang yang berkaitan dengan beliau. Begitu juga kalau kita udah benci, maka dengan sendirinya secara otomatis fitrahnya manusia. Jika mencintai sesuatu atau seseorang, maka akan mencintai hal-hal yang terikat aksesorisnya. Iya kan begitu. Kamu cinta sama screen care ya, apal semua merek-mereknya. Tokonya tahu kadang-kadang. Toko Shopee-nya ngerti, ini India kah? Bisaan gitu tuh. Padahal memang cintanya sama screen care-nya. Tapi toko Shopee-nya tahu. Bahkan nomor WA-nya yang jualan tahu. Atau kalau kita yang beli belanja di Cirebon jadi langganan tuh. Karena kita yang mengharapkan screen care, beli kadang-kadang ngobrol dulu, senyum dulu. Begitu juga kita mencintai seseorang, ya pasti akan mencintai orang-orang yang terkait dengan dia. Kita cinta sama orang, ya hormati tamunya, hormati ponakannya, hormati adiknya, hormati semuanya. Masa kita cinta sama Nabi aja nggak suka sama Arab sih gimana? Kita cinta sama Nabi nggak suka sama gamis, lalu ngata-ngatain gamis itu Abu Jahal sih gimana? Kalau cinta sama Nabi ya cinta orang-orang yang memang terkait dengan Rasul. Kamu udah menyampaikan tadi pagi bahwa awwalu man aslama minar rijali Abu Bakar wa minan nisa'i Khadijah wa minal atfal Ali. Islam itu awalnya cuma 3 orang. Sama Rasulullah 4 lah. Orang yang pertama kali masuk Islam, orang dewasanya Abu Bakar. Ya, sebelum yang lain tuh masuk Islam, Abu Bakar duluan yang masuk Islam. Mau sobat kecil sih. Sobat kecilnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad orang yang nggak jujur, nggak bakal langsung percaya begitu aja Abu Bakar. Begitu juga yang jadi istrinya. Kan jarang-jarang ada istri percaya sama suami, itu jarang-jarang. Oh ya, sangat jarang dan langka. Kalau percaya sama orang lain iya, tapi kalau sama suaminya sendiri udah jarang banget. Tapi Khadijah begitu percaya sama Rasulullah, berarti bisa dianggap Rasulullah sosial dengan Abu Bakar baik. Rasulullah sosial dengan istrinya juga baik. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, wa minal atfal Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya masih kecil, tapi bisa sepercaya itu kepada Rasul.
Dia Abu Bakar, yang pertama masuk Islam tuh Khadijah, kemudian siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia Abu Bakar tuh orang setia, orang luar biasa. Kecintaan Abu Bakar tuh udah nggak ada duanya lah sama Rasulullah. Jadi kalau kita cinta sama Rasulullah, ya cinta sama Abu Bakarnya dong. Kalau kita cinta sama Rasulullah, cinta sama Saudinya lah. Karena tempat lahirnya Rasulullah, tempat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang Arab itu, jangan digituin. Kita tuh bukan orang Arab, ngapain ke Arab-Araban? Ya orang yang mencintai Arab itu disebabkan karena Rasulullah lahir di situ. Begitu kan? Ya begitu juga yang dibenci oleh Nabi kita benci juga, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kita nggak niru gamisnya Abu Lahab. Kita niru gamis tuh kayak Rasulullah. Meskipun Rasulullah dan Abu Lahab sama saja. Ngerti kan begitu tuh. Nah, begitu juga kalau kita mencintai kiai, mencintai ulama, mencintai presiden. Ya kita akan mencintai orang-orang yang dekat dengan dia, lebih-lebih pada anaknya. Kok ada orang cinta sama abah, benci sama anaknya? Nggak mungkin. Nah, fenomena ini udah terjadi banyak di masyarakat. Kiainya dihormati, tapi anaknya dicela-cela. Berarti menandakan sebenarnya dia itu nggak cinta sama pak kiainya. Tidak akan mungkin mencintai sosok kiainya kalau membenci anaknya. Ada dulu pesantren salaf, muridnya, santrinya banyak. Kiainya wafat, dilanjutkan sama anaknya, sekarang sepi, tapi jadi sekolahan formal. Masyarakat tuh pada bilang nggak kayak bapaknya. Si masyarakat tuh ngomong begitu di belakang, nggak ada yang mampir, nggak ada yang nyamperin. Itu berarti sebenarnya dari dulu dia tuh nggak cinta sama kiainya. Saya dulu mah sering mampir sama Pak Kiai, tapi sejak digantiin sama anaknya tuh nggak suka. Kadzab. Karena orang yang mencintai sang kiai itu, kalau cinta itu pasti ada rindu. Kenang-kenangannya ya itu anak-anaknya. Orang kalau rindu banget melepas kenangannya itu dengan siapa? Lihat anaknya. Kalau lihat kamu tuh, ya Allah, lihat Pak Yai gitu. Ada di Kaliwadas tuh, kayak model BNI, kalau lihat Abi tuh kayak lihat Abah. Itu bener orang cinta sama Abah itu namanya. Bukan berarti harus dicintai, bukan. Nggak dusun, kita ngomong begini nggak baik. Tapi ini orang nih cinta banget sama Abah. Sampai-sampai anaknya seperti saya yang ahli maksiat, yang ahli dosa, yang pastinya nggak akan persis dan susah untuk sama seperti Abah. Tapi tetap dirangkul, dikirimin gorengan gitu tuh. Emang cinta sama ayahnya. Ya, kalau kita kok cinta sama orang tuanya, tapi kok sama anaknya nggak cinta. Begitu juga dengan kakak adik. Begitu juga dengan. Nah, sosial begini di zaman sahabat tuh ya sering terjadi. Bilal bin Rabah itu ketika meninggalkan Madinah, ada di Syam, lalu balik lagi, lalu lihat Hasan, wajahnya itu hampir nangis. Kemudian lihat betisnya Husain, itu juga hampir nangis. Kalau lihat Hasan itu seperti lihat wajahnya Kanjeng Nabi, karena mirip. Kalau lihat betisnya Husain itu mirip seperti betisnya Rasul, karena mirip. Sehingga wajar kalau misalnya para sahabat itu pada mencintai Hasan dan Husain. Karena kenang-kenangannya Nabi siapa lagi coba? Yang bibirnya pernah, yang pernah dicium oleh Rasulullah, keningnya pernah dicium oleh Rasulullah, yang badannya pernah dipeluk oleh Rasulullah. Kan kita kan setidaknya kita bisa bersalaman dengan Nabi. Kalau tidak bisa bersalaman dengan Rasulullah, kita bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Nabi. Kalau tidak pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah. Kalau tidak pernah bersalaman dengan seseorang yang pernah bersalaman dengan seseorang yang pernah bersalaman dengan Nabi. Nah, kita kan jauh banget nih sama Nabi. Setidaknya yang sepertinya ada indikasi pernah salaman dengan Nabi Muhammad SAW, ya para ulama. Man sofaha aliman, kata Nabi, faka'annama sofahani. Barang siapa yang bermusafahah, berjabat tangan dengan orang alim, maka dia seakan-akan berjabat tangan denganku.
Berarti kalau ada orang kok sama orang alim, sama ustadz, sama kiai ilfil, itu menandakan sebenarnya sama Nabi Muhammad juga nggak suka. Zahir itu sudah jelas. Apa kenang-kenangan Nabi, Cok? Kenang-kenangannya Nabi itu syariat Islam. Kenang-kenangan Nabi syariat Islam. Hukum-hukumnya tentang warisan, Al-Quran, hadis. Yo, kalau kau cinta sama Nabi, pelajari syariatnya, pelajari Qurannya. Kau mendapatkan pelajaran Quran itu dari mana? Apakah dari orang dukun? Ya enggak lah. Apakah dari dokter? Ya enggak. Pasti dari ulama. Nah sekarang, engkau mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak memegang kenang-kenangannya Nabi, tidak mau membaca kenang-kenangannya Nabi, itu kan berarti cintanya cinta semu, bohong, cuma di mulut saja. Bahkan ajaran-ajaran Nabi itu nggak dipakai. Salah satu bentuk kau tidak menggunakan ajaran-ajaran Nabi, itu ya dengan cara kau jauhi ulama. Kalau kau cinta dan rindu sama ulama, sama Nabi, pelajari syariat-syariat Rasulullah. Dengan cara apa? Dekati ulama, hukumnya ini gimana, kata Nabi ini, begitu kan. Ya nggak mungkin orang cinta sama. Jadi gini, misalnya kita cinta sama Nabi, cinta Qurannya doang, dipeluk-peluk Quran, cium-cium Quran. Tapi isi Al-Qurannya nggak dipraktekin. Sama saja seperti kita mendapatkan surat dari lawan jenis. Nah, gini. Ya, suratnya doang. Janjian di gang, nggak dilakuin. Misalnya. Yang nyewot kan jadinya. Atau misalnya, kamu mengaku cinta sama kami, sama aku. Assalamualaikum Fitri, tolong ya nanti ini pesan ini pesan ini. Dapat surat dari habis, senengnya bukan main. Dijadiin jimat, dikalung sampai. Yang penting itu membaca pesan dan mempraktekannya, apa meluk suratnya. Ya membacanya, baca. Oh iya siap. Kerjain. Ya Allah, dapat surat dibeluki. Dijadikan apa namanya? Jimat, ditaruh di Quran di tengah-tengah. Tapi di situ ada perjanjian, itu situ ada perintah, di situ tuh ada perintah, ngerti kan? Perintah biar Fitri itu kaliwadas. Tapi Fitri ya beli kaliwadas tak togon-togon ini isut kan? Mendingin tak pakai surat. Pokoknya kaliwadas belum ini bacaku. Malah asik melukin surat. Kadab namanya. Iya kan, bohong, cinta bohong. Sama seperti kita melukin Al-Quran, tapi tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, syariat Islam. Jika kau betul mencintai Nabi, pelajari. Belajarnya dari siapa? Dari ulama. Tapi kau tidak suka dengan ulama, berarti mengindikasikan kau tidak suka dengan syariat Islam. Di dalam Islam itu komponen pentingnya ya ada Allah, simbol-simbol. Ada Rasulullah, ada Quran. Jadi jangan hanya sekedar ngaku-ngaku. Jangan sekedar hanya mengaku-ngaku. Tapi di zaman sahabat begitu, umum. Untuk perseturuan, eng-engan, apa gitu. Jadi ada orang-orang dekat dengan Rasulullah yang agak dikurang disukai ya wajar lah. Sampai Ali bin Abi Thalib itu kan barang siapa yang memusuhi Ali berarti memusuhiku. Tapi ada aja orang-orang Khawarij. Ada orang-orang yang nggak suka sama Ali bin Abi Thalib, yang tapi ngakunya tuh cinta sama Nabi. Jadi perseteruan misalnya bukan berarti musuhan ya. Aisyah dengan Sofia tuh bukan berarti musuhan, cuman fitrah kan manusia. Kamu misalnya punya suami, lalu suami kamu beristri lagi, cantik sih, ingin cantiknya kamu, panas nggak? Umum kan begitu, namanya manusiawi. Gitu ya. Nah, Mamzujin itu pernah mendengar dari lau kulti laqad kulti kalimatan laqad kulti, engkau sungguh telah mengucapkan sebuah kalimat lau muzijat
andaikan kalimat tersebut dicampur bima bahri dengan air laut, lama zajatu. Artinya campur ya. Dicampur tuh bahasa Arabnya mazaja, mazaja. Mamzujin kang den campur bil ma'i kelawan banyu. Bi ayu qadbira kelawan nyento butak. Apa turab alma'a ing banyu. Hatta yadhura sehingga pertela opo atharuhu labete turab fihi ing dalem banyu. Jadi najisnya najis mughalladhah. Dikasih tahu mughalladhah itu artinya berat. Pernikahan itu penuh dengan pernikahan itu ada mitsaqun ghalidhun. Perjanjian yang erat, perjanjian yang agung, perjanjian yang kental, krusial. Ghalidh, ghalal, tebel, artinya ghalidh itu tebel sih. Ghalidhun, ghalin, dha, ghalidhun. Lalu ikut wazan fa'ala yufa'ilu, ghalladha yughalidhu taghlidhan, fahuwa mughallidhun wa dzaka mughal. Najis yang dianggap berat. Mukhaffafa, khaffafa yukhaffifu takhfifan, fahuwa mukhaffifun wa dzaka mukhaffafun yang dianggap ringan. Mutawasitoh, tawasato ya tawasatu tawasuton wa mutawasaton fahuwa. Nah, najis pertengahan, najis yang paling banyak yang mutawasitoh. Najis mughalladhah cuma 2, najis mukhaffafa cuma 1. Berarti selain 1, selain 2 itu semuanya najis mutawasito. Nah, tinggal mutawasito itu ada hukmiyah dan ada ainiyah. Begitu aja. Nah, sekarang bagaimana percampurannya? Percampurannya ini, jadi air itu dibasuh 7 kali basuhan. Yang pertama kali tugas kita adalah menghilangkan ainnya, menghilangkan wujudnya. Setelah menghilangkan wujudnya, nah, setelah menghilangkan wujudnya berarti kita masih punya hutang 6 lagi. Kita masih punya hutang 6 lagi untuk membersihkannya lah. 7 itu dengan muzil, muzil itu penghilang. Tahu kan muzil? Ada muzil itu kita menghilangkannya sampai hilang, namanya muzil, basuhan pertama. Basuhan 2, basuhan 3, basuhan 4, basuhan 5, basuhan 6 gitu. Nah, dari sejak muzil sampai basuhan 7 itu harus dicampur dengan debu salah satunya. Nah, dengan debu yang untuk tayamum. Pasir boleh enggak? Enggak apa-apa. Di dalam pasir itu ada debu. Nah, dicampur dengan air. Bi ayyu qaddirul ma sampai debu itu membuat air menjadi cappuccino, menjadi keruh. Gitu. Hatta yadharu atharuhu fi, sampai terlihat sekali bekasnya debu dalam air tersebut. Jadi gimana? Kamu siapkan 2 ember deh. Lebih asiknya ya. Yang satu isinya pasir, yang satu isinya air mutlak. Suci semua nih, pasirnya harus suci, airnya harus suci. Nah, kemudian pasirnya itu dituangin air, diobok-obok sampai butek. Sudah begitu. Hilangin dulu, cek sampai hilang, dikasih air dulu hilang. Berarti berapa kali lagi? 6 kali lagi. Tinggal dikasih debuan, tapi debu yang campuran air tadi tuh. Serat, sudah. Kasih air 5 kali lagi. Ngerti kan? Nah, gitu. Jadi dihilangin dulu, hilang, sudah. 1 berarti. Berusaha untuk menghilangkan walau bimarotin, itu berarti hitungannya 1. Meskipun harus 1000 kali nggak hilang-hilang. Gosok lagi, campur air lagi. Hilang. Hitungan 1. Berarti hutangnya berapa lagi? 6. Baru tadi ya, yang turab
mamzujin bil ma itu yang dicampur dengan air itu tuangin sini satu. 5, nah 2 sudah. Berarti 5 lagi. Tinggal dengan air mutlak 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Gitu ya, bisa dicampur nanti bisa digosok-gosok. Wayasilu lantu meka opo turab biwasitotihi kelawan lantarane banyu ila jami'i ajza'il mahalli marang sekabehane piro-piro anggota panggonan al-mutanajjisi kang kena najis. Al-mutanajjasi kang kena najis. Al-mutanajjisi kang kena najis. Jadi tujuannya adalah kenapa harus dicampur dengan air si debu tersebut? Wayashilu agar debunya itu sampai biwasitotihi dengan pelantaran air itu ila jami'il mahallil mutanajjisi pada tempat yang memang tempat tersebut terkena najis, harus ke semua gitu tuh. Wayakfi lan cukup firrokidi ing dalem banyu kang menang opo tahrikuhu ngerak-ngerakake mahal sab'an kelawan 7. Kala ngendika sapa syekhuna guruwe kita yadharu pertela opo anna dzahaba satuhune budalan iku marratun saambalan wal audalan baleni iku ukhra ambalan liya. Sekarang bagaimana cara yang lain mensucikannya? Sudah bersih banget, sudah tidak ada wujud ainnya. Baru tadi air yang dicampur sama debu itu dituangkan ke sini. An-nadzahaba marroh wal audu ukhra. Tinggal dibalik-balik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Ngerti kan? Airnya di sini. 1, 2, 3, 4. Tahrik, cuman tahrik. Tahrikuhu, cuman menggerak-gerakan saja. Ya, wayak fi firraqid, cukup bagi air yang menggenang yang diam di sini nih. Ya. Air yang sudah dicampur dengan debu, diam tinggal di sini nih. Cukup tahrikuhu menggerak-gerakannya sab'an 7 kali. Ya berarti kalau tadi sudah 6 ya. Atau ya dilebihin sih nggak apa-apa. 7 kali lah. Bahkan qala syekhuna, guru kami berkata, yadharu sudah jelas anna dzahaba pergi 1 kali, wal aud kembali lagi 1 kali. Cek 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 cek. Nah, wafil jarilan ing dalem banyu kang milih apa itu wawu apa ro itu? Apa murwin tah? Apa murwun? Wawu apa ro itu? Apa marwun ya? Apa marwun lewat? Wasab'i jaroyatin lan pitu piro-piro aliran wala tartibalan ora ono tartib iku mujud fi ardin ing dalam bumi turabiyatin kang bangsa lebu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tadi itu air yang diem. Kalau air yang mengalir cukup sab'i jaroyat. Cukup dengan apa? 7 kali lewatan aja. 7 kali jaroyat. Jadi caranya tadi versi 1, 2, 3, 4 versi 1. Atau kalau tidak begitu, ini air yang sudah berdebu, ada pasirnya tuh.
Pasir ya dalam hal ini ya. Tapi kan ada bunya nanti. Ini air yang mutlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya tadi udah. Ngerti kan begitu? Yes. Far'un wallahu a'lam.